A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang kita teruskan pembacaan buku Hukum Waris karya Dr. Muhammad Toha Abu Layla Khalifah pada bagian penghalang waris. Penghalang waris adalah pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama. Hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan berikut. Pertama, perbudakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa menjual pohon kurma setelah diserbukkan, maka buahnya untuk penjualnya, kecuali ada syarat dari pembelinya. Dan barang siapa menjual seorang budak, maka harta budak itu menjadi milik penjualnya, kecuali ada syarat dari pembelinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. B. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an bahwa Nabi SAW menetapkan buah kurma itu untuk orang yang menyerbukkannya, kecuali ada syarat dari pembelinya. Beliau juga menetapkan harta budak itu menjadi hak orang yang menjualnya, kecuali disyaratkan oleh pembelinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Perbedaan agama. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, orang muslim tidak boleh mewariskan harta kepada orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewariskan harta kepada orang muslim. Hadis riwayat Muslim. B. Di dalam Muwatta Imam Malik dari Usama bin Zaid radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang muslim tidak boleh mewariskan harta kepada orang kafir. Hadis riwayat Muslim. C. Di dalam Subulus Salam dari Usama radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, orang muslim tidak boleh mewariskan harta kepada orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewariskan harta kepada orang muslim. Hadis riwayat muttafaq alaih. D. Di dalam Subulus Salam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, dua orang yang berlainan agama tidak dapat saling mewarisi. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. E. Di dalam Nailul Athar dari Usama bin Zaid radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, orang muslim tidak boleh mewariskan harta kepada orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewariskan harta kepada orang muslim. Hadis riwayat Jamaah kecuali Muslim dan Nasai. F. Di dalam sebuah riwayat seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah besok engkau akan menginap di rumahmu di Mekah? Beliau menjawab, apakah Aqil meninggalkan rumah untuk kami? Aqil dan Thalib, anak laki-laki dari Abu Thalib, pada saat itu mewarisi semua harta Abu Thalib, sementara Ja'far dan Ali tidak memiliki, meskipun sama-sama anak laki-laki Abu Thalib. Hal itu karena Ja'far dan Ali telah masuk Islam, sementara Aqil dan Thalib masih dalam keadaan kafir. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. G. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, dua orang yang berlainan agama tidak dapat saling mewarisi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. H. Dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, seorang muslim tidak dapat mewariskan harta kepada orang Nasrani kecuali orang Nasrani itu budaknya. Hadis riwayat Daruqutni. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, semua yang telah dibagikan di masa jahiliyah maka pembagiannya berdasarkan yang telah dibagikan. Semua pembagian ketika telah memeluk agama Islam maka pembagiannya berdasarkan pembagian menurut Islam. Dari Abu Daud dan Ibnu Majah. 3. Pembunuhan. A. Dari Amr bin Suhaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, seorang pembunuh tidak dapat mewarisi sedikit pun. Hadis riwayat Abu Daud. Yang B. Dari Umar radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, seorang pembunuh tidak berhak memperoleh warisan. Hadis riwayat Malik. C. Di dalam Sunan Baihaqi terdapat keterangan bahwa Adi Al-Jazami
memiliki 2 orang istri. Kedua orang istri itu berkelahi. Salah seorang melempar lawannya hingga mati. Ketika Nabi SAW datang, Adi menemui beliau dan menceritakan permasalahan ini. Nabi SAW bersabda, "Tapi jagalah ia sebagai istrimu dan janganlah engkau memberi warisan kepadanya." D. Diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa seorang pria melempar sebuah batu dan mengenai ibunya. Ibunya wafat. Kemudian pria tersebut menginginkan warisan dari ibunya yang telah meninggal. Saudara-saudaranya berkata, "Engkau tidak berhak atas harta itu." Mereka mengajukan perkara ini kepada Ali radhiyallahu an. Ali berkata kepadanya, "Engkau berhak memperoleh batu." Dia dikenakan denda dan tidak memperoleh sedikit pun bagian warisan dari ibunya. E. Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Jabir bin Zaid, jika seorang pria membunuh pria lain atau wanita, baik sengaja maupun tidak, dia tidak memperoleh warisan sedikit pun siapapun dia. Jika seorang wanita membunuh seorang pria atau wanita, baik sengaja maupun tidak, dia tidak memperoleh warisan sedikit pun siapapun dia. Jabir berkata, hal itu ditetapkan oleh Umar bin Khattab, Ali radhiyallahu an, Qadi Surai dan kodi-kodi lainnya. F. Dari Amr bin Suhaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seorang pembunuh tidak memperoleh harta warisan sedikit pun. Hadis riwayat Nasai. G. Rasulullah bersabda yang artinya seorang pembunuh tidak berhak memperoleh warisan apapun. Hadis riwayat Ahmad. H. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim tidak mewariskan harta kepada orang kafir dan orang kafir tidak mewariskan harta kepada orang muslim. Hadis riwayat jamaah kecuali Muslim dan Nasai. I. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjual seorang budak yang memiliki harta, maka harta itu menjadi milik si penjual, kecuali ada syarat dari pembeli. Dalam penjelasan hadis-hadis di atas, kita mengetahui bahwa seorang pembunuh tidak memperoleh warisan seorang muslim, tidak mewarisi harta seorang kafir, dan sebaliknya seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang Nasrani atau Yahudi. Demikian pula sebaliknya, orang merdeka tidak mewarisi harta seorang budak, kecuali budak itu dimilikinya, baik budak laki-laki maupun perempuan. Dan seorang budak tidak dapat mewarisi harta orang yang merdeka. Berdasarkan keterangan di atas, jika seorang membunuh ayahnya, saudaranya, anak laki-lakinya, anak perempuannya, ibunya, istrinya, atau kerabatnya, dia tidak memperoleh warisan dari si korban. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ahli fikih mengenai jenis pembunuhan yang menghalangi seseorang memperoleh warisan. Seandainya seorang pria muslim menikah dengan wanita Nasrani atau Yahudi, kemudian salah satunya meninggal, maka wanita Nasrani atau Yahudi tersebut tidak memperoleh tidak dapat mewarisi harta suaminya yang muslim. Demikian pula suami yang muslim tidak dapat mewarisi harta istrinya yang beragama Nasrani atau Yahudi itu. Jika seorang suami merupakan orang merdeka dan istrinya seorang budak atau sebaliknya, kemudian salah seorang dari mereka wafat, suami yang merdeka atau tidak dapat mewarisi harta istrinya yang budak dan sebaliknya. Mengapa? Karena seorang budak dan segala yang dimilikinya merupakan milik tuannya. Jika ditetapkan bahwa budak laki-laki mendapat warisan dari harta istrinya yang merdeka, tentu semua yang didapatkannya akan berpindah tangan dan menjadi milik tuannya. Artinya seolah-olah kita telah memberikan warisan kepada tuan budak tersebut, sehingga terjadilah pewarisan yang tidak berdasarkan pada ikatan pernikahan atau nasab. Begitu juga dengan seorang budak perempuan. Jika ia bisa mendapat warisan dari harta suaminya yang merdeka, tentu semua yang ia dapatkan dari suaminya itu akan menjadi milik tuannya. Itu berarti kita mewariskan sesuatu kepada orang lain tanpa adanya sebab-sebab yang menjadikan seorang berhak menerima warisan. Demikian pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.